Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Aa dan Teteh kerjasama. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Gimana Aa Teteh masih semangat puasanya? Alhamdulillah ya. Masih semangat belajarnya? Masih tentunya ya karena meskipun sedang berpuasa kita harus tetap bersemangat untuk belajar. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pembelajaran PAI. Tapi sebelumnya mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini Aa Teteh akan mempelajari kisah Nabi Lut alaihi salam. Boleh dibuka buku paketnya pada halaman 105. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah putra saudara laki-laki Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau pindah bersama Nabi Ibrahim alaihi salam dari negeri Babylon ke negeri Syam. Tetapi tidak lama kemudian, karena desakan penghidupan, memaksa kedua nabi ini berpisah. Nabi Lut alaihi salam lalu menetap di sebuah negeri yang bernama Sadum. Ya, daerah Sadum itu yang kita kenal selama ini adalah apa? Negeri Sodom, ya kaum Sodom. Sadum atau Sodom itu sama saja. Allah mengutus Nabi Lut alaihi salam untuk berdakwah di negeri Sadum yang penduduknya sangat durhaka kepada Allah. Mereka bangsa yang tidak tahu malu, bangsa yang bergelimangan dengan kejahatan, perampokan, dan pembunuhan. Penduduk negeri Sadum menganiaya sesama manusia dan gemar bermaksiat. Bahkan tidak seorang pun yang dapat lalu lalang dengan aman di sana. Na'udzubillahi min dalik ya, bisa kita bayangkan seperti apa menyeramkannya negeri Sadum itu. Bahkan katanya kita mau lalu lalang, mau keluar rumah aja tidak aman ya, karena begitu banyak sekali kejahatan, begitu banyak sekali pembunuhan. Nah, oleh karena itu Allah mengutus seorang nabi untuk berdakwah, untuk mengajak kepada jalan yang lurus, untuk mengajak kaum Sodom untuk bertobat. Ya, mengutus Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam. Tetapi apa yang terjadi? Dakwah yang disampaikan Nabi Lut alaihi salam, nasihat yang disampaikan Nabi Lut alaihi salam kepada kaum Sodom itu bagaimana? Selalu mendapat penolakan, cemoohan, bahkan sampai penghinaan ya. Padahal Nabi Lut alaihi salam itu seorang nabi yang gigih dalam berdakwah. Dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang lain, pokoknya satu negeri Sodom itu sudah sudah terlewati ya, sudah menyampaikan dakwah kepada semua penduduk negeri Sodom. Tapi kaum Nabi Lut alaihi salam, kaum Sodom ini tidak mau menerima dakwah Nabi Lut alaihi salam. Yang ada bagaimana? Mereka menghina, mengejek, bahkan sampai menantang Nabi Lut alaihi salam untuk mendatangkan siksaan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangankan mau menerima, jangankan mau bertobat kepada Allah, mendengarkan saja ya tidak mau, malah menolak dakwah apa yang disampaikan Nabi Lut alaihi salam. Bahkan sampai menentang, kalau begitu datangkan saja azab Allah itu kalau memang itu benar, sampai seperti itu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, setelah mendengar ejekan dari mereka, Nabi Lut alaihi salam berdoa kepada Allah sebagaimana dalam Al-Qur'an. Ya, ini ada keterangannya dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala
Rabbi'nsurni 'alal qaumil mufsidin. Yang artinya Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu." Nah, azab apa yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam? Lantas kenapa kaum Nabi Lut alaihi salam bisa sampai mendapatkan azab? Ya, tadi kan kita sudah tahu bahwa mereka kaum Sodom itu tidak mau menerima dakwahnya Nabi Lut alaihi salam. Bahkan ketika Nabi Lut alaihi salam mengingatkan mereka untuk bertobat pada Allah, untuk kembali ke jalan Allah, ya. Yang mereka lakukan adalah menghina, mengejek, mencemooh, sampai menantang untuk didatangkan azab. Ya. Allah pun membuktikan ancaman hingga menurunkan sebuah azab kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Ya. Tadi kan kita sudah tahu bahwa orang-orang ya atau penduduk kaum Sodom itu orang yang suka berbuat maksiat, orang yang suka berbuat kejahatan, pembunuhan, ya bahkan yang terkenal di kalang kejahatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam itu menyukai sesama jenis. Ya, itu kan sangat menyalahi takdir Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki suka kepada laki-laki, perempuan suka kepada perempuan. Yang seharusnya bagaimana? Perempuan kan menikah dengan laki-laki, ya. Nah, pernah suatu hari ada malaikat yang juga menjadi tamu Nabi Ibrahim untuk mengabarkan kelahiran Ishak. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke negeri Sadum. Nah, mereka menyamar menjadi 3 orang pemuda yang tampan. Ya, mendengar bahwa negerinya didatangi pemuda yang tampan, masyarakat Sadum tertarik. Mereka mempunyai perilaku buruk, yaitu menyukai sesama jenis. Mereka mengikuti nafsunya untuk melihat 3 pemuda tampan tersebut. Ya. Jadi pernah ada suatu hari di mana malaikat, ya, yang menjadi tamunya Nabi Ibrahim itu menyamar menjadi seorang pemuda yang tampan. Ya. Nah, kan kaum Sodom itu orang yang suka terhadap sesama jenis. Jadi ketika mendengar ada pria yang tampan, itu para laki-laki di sana itu bagaimana? Langsung sumringah, langsung antusias pengen melihat seperti apa pemuda yang tampan itu. Nah, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan menjadikan mata mereka buta. Lalu Allah memerintahkan Nabi Lut alaihi salam untuk meninggalkan negeri Sadum. Nabi Lut alaihi salam mengajak seluruh anggota keluarganya. Namun, istri Nabi Lut alaihi salam termasuk dalam golongan durhaka, enggan mengikuti Nabi Lut alaihi salam. Ya, jadi istrinya Nabi Lut alaihissalam sendiri itu termasuk orang yang durhaka kepada Nabi Lut, tidak mau mengikuti ajarannya. Akhirnya istri Nabi Lut alaihissalam itu termasuk orang yang dibinasakan seperti penduduk kaum Sodom lainnya. Allah membinasakan mereka dengan gempa yang sangat dahsyat, disertai angin yang sangat kencang dan hujan bebatuan. Kaum Sodom pun musnah tak tersisa. Itulah azab yang Allah turunkan kepada kaum yang ingkar. Ya. Tentang azab kepada kaum Nabi Lut ini ada juga di dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul munzarin.
Artinya, dan kami hujani mereka kaum Lut dengan hujan batu, maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana hujan, ya, hujan batu. Kita hujan air saja kalau anginnya lagi kencang kan suka apa? Suka takut ya. Ini hujannya hujan lebat, anginnya kencang, terus apa disertai gempa dan hujan yang penuh dengan bebatuan. Itu apa? Membuat kaum Sodom menjadi hancur, tidak tersisa satupun. Nah, dari kisah Nabi Lut alaihi salam ini tentunya ada hikmah atau ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita harus meniru sifat Nabi Lut alaihi salam yang gigih, yang tangguh, yang bekerja keras, ya, mendakwahkan ajaran Allah kepada kaum Sodom, meskipun akhirnya apa? Kaum Sodom tidak menerima dakwah yang disampaikan Nabi Lut alaihi salam. Karena masalah menerima dakwah Nabi itu urusan siapa? Urusan Allah, hidayah dari Allah. Yang penting Nabi Lut alaihi salam sudah berusaha. Nah, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, Teteh. Jadi harus belajar, harus berusaha dengan sebaik mungkin. Bagaimanapun hasilnya nanti itu diserahkan kembali kepada Allah, ya. Terus sabar, ya. Kaum Nabi Lut itu orang yang sabar. Coba bagaimana tidak? Sudah dihina, sudah dicemooh, tapi Tapi karena beliau sabar, beliau terus menyampaikan dakwahnya, terus berusaha mengajak orang-orang untuk bertobat pada Allah. Nah, tapi tetap saja kaum Nabi Lut alaihissalam tidak mau menerima ajakan Nabi Lut. Ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjadi orang yang sabar dalam hal apapun, ya. Sabar dalam menahan ujian, sabar untuk tidak marah, sabar untuk tidak mudah mengeluh, ya. Oke, terima kasih ya dan Teteh sudah menyimak video Bu Guru hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf sekali jika banyak kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi Ibu sendiri. Untuk hari ini AATT boleh mengisi kuis pada buku paket halaman 108 ya sampai halaman 110. Sekali lagi, terima kasih Bu Guru ucapkan, dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.